Dedi Mahendra Desta lo ya. Follower gue lebih banyak, stamina gue juga lebih kuat. Lu mah gak ada apa-apanya dibandingin gue. Raffi Ahmad, stamina emang lo lebih hebat. Tapi jam terbang lo mah gak ada apa-apanya. Ingat, lo emang kaya, tapi lo gak bisa beli skill. Bodo amat. Masalah skill. Ilmu skill lu boleh lebih banyak. Ilmu kehidupan gue jauh lebih banyak pengalamannya. Ya udah, ayo tanding sekarang, ayo. Ya udah, ayo kita tanding. Gimana cara bukanya ini? Gimana gue tahu ini gimana? Ya udah yang buka. Buka nggak? Tiba-tiba tenis. Buka. 12 November 2022. Mas amat. Buka ini. Aduh. Halo, selamat siang teman-teman media. Selamat datang di Sejuk Bami dan Kopi dalam press conference tiba-tiba tenis. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih ya atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Pastinya banyak sekali yang akan kita lakukan hari ini. Selain nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama Findes. Dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng yang akan bertanding nanti di tanggal 12 November yaitu Raffi dan Desta. Sebelumnya tadi udah pada makan belum? Belum ya? Sedikit lagi. Tapi boleh nggak aku tanya, gimana sih pendapat kalian tentang Sejuk Bami dan Kopi ini? Tempatnya enak kan? Nyaman, ada indoor dan juga outdoor, terus outdoornya juga nyaman banget untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman. Pokoknya recommended banget untuk kita bisa dine in di Sejuk Bami dan Kopi. Makanannya pun juga enak-enak. Gimana Findes Saker, makanannya enak-enak nggak? Ini kedua kalinya ya kita preskon di sini. Sebelumnya di acara Tepok Bulu kemarin juga kita preskon di sini dan sekarang kita tiba di sini lagi untuk kita bisa seru-seruan bareng. Oke. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan kalau nanti kalian juga akan mendapatkan banyak sekali hadiah yang sudah dipersiapkan oleh Findes karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke. Sebelumnya kita akan ngobrol bareng sama penyelenggara acara tiba-tiba tenis yaitu Bapak dari Tur Findes, Vincent Ryan Rompis. Silakan. Sepi ya. Hai Kak Vincent, apa Halo kabar? ya. Belum dikasih mic ya? Iya belum. Enggak pakai ini. Oh iya, pakai clip on ya. Kak Vincent, boleh dong kita ulang lagi, Ya. kita flashback sedikit kalau ini kan adalah keempat kalinya Findes Sport diadakan. Ya, Dan betul. sekarang tiba-tiba tenis, literally tiba-tiba tenis gitu. Ya. Apa sih visi misinya diadakannya tiba-tiba tenis ini? Terima kasih pertama-tama buat seluruh rekan-rekan wartawan udah datang, menyempatkan waktunya datang siang hari ini untuk support juga di tiba-tiba tenis ini. Jadi kalau ngomongin visi misi kita selalu sama dari sejak pertama kali Findes Sport itu dibuat. Dari mulai kita buat pingpong, abis itu lanjut lagi pingpong lagi, Desta melawan Abdel, abis Desta melawan Onat, lanjutkan lagi dengan Tepok Bulu, kita mulai naik kelas lagi dengan lebih besar lagi dan akhirnya sekarang tiba-tiba tenis gitu. Jadi visi misinya selalu sama bahwa kita pengen bikin olahraga itu kalau bisa dibilang sportstainment, kalau bisa dibilang menjembatani antara olahraga dengan pop culture lah istilahnya gitu. Bahwa bisa dinikmati semua orang. Bisa juga menginspirasi, bisa juga mengajak anak-anak muda lagi untuk yuk berolahraga. Semoga ada lagi bibit-bibit baru, atlet-atlet gitu. Mungkin ya kita nggak tahu gitu dengan di beberapa tahun kemudian ada seorang atlet yang mengharumkan nama Indonesia di bidang bulu tangkis atau di bidang tenis. Kalau ditarik mundur karena apa? Karena dulu dia pernah terinspirasi ngelihat sebuah tayangan Findes Sport baik itu tenis, pingpong ataupun bulu tangkis gitu. Oke. Kemarin pas Tepok Bulu juga setelah acara itu banyak sekali orang yang beli raket. Kemudian aktif lagi benerin tuh lapangan-lapangan di komplek gitu kan. Apakah harapannya juga sama nih untuk orang-orang biasa yang nggak mau jadi atlet sih sebetulnya? Iya. Pengen sehat gitu. Iya, nggak melulu olahraga itu kan harus jadi atlet gitu. Olahraga itu kan kembali lagi buat mens sana in corpore sano. Jadi buat yuk ramaikan lagi setelah kemarin 2 tahun kita dilanda pandemi di mana orang-orang bertemu satu dengan yang lainnya itu sebuah keharaman gitu. Jadi
Yuk olahraga bareng lagi di lapangan-lapangan depan rumah yang udah tadinya terbengkalai. Yep. Yuk raket-raket yang senarnya udah getas disenarin lagi. Raket bulu tangkis, raket tenis. Main lagi bareng-bareng gitu. Oke, dan kenapa olahraganya ini tenis? Sementara banyak sekali olahraga di luar sana, tapi kenapa kali ini memilih tenis? Mungkin nanti kalau kenapa tenis nanti bisa dijelaskan sama ini ya. Karena Oke, saya nggak bisa tenis. Oke. Tenis ya lumayan kontradiksi sih antara kemarin kita ngomongin bulu tangkis, olahraga yang sangat merakyat. Sedangkan kalau kita ngomongin tenis tidak dapat dipungkiri bahwa tenis itu kelasnya A sangat gitu. Untuk olahraga kelas atas, olahraga mahal, olahraga yang dimana ketika event-event besarnya itu harus dengan manner, nontonnya pun harus dengan manner gitu. Nanti Silent gitu ya, harus silent, silent, iya. makanya itu yang kita pengen coba nanti akan ada mungkin adjustment karena kita tadi untuk menggabungkan dengan pop culture yang kita lakukan gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal Vinda Sport, apakah kedepannya dari proyeksi bisnis dari kacamata Kak Vincent gitu ya, apakah ini memang menjanjikan, terus nanti akan ada perluasan lagi ke depannya, atau murni hanya mau berkarya aja? Karena banyak yang mau tanya itu. Kalau saya sih ditanya ke saya pribadi, pure hanya untuk bersenang-senang ya. Oke. Karena saya sama Desta pun membuat Vindes sampai sekarang visi misinya masih tetap hanya untuk bersenang-senang gitu. Oke. Masalah bisnis itu ada orang lagi yang ngurusin lainnya dan kami bukan tidak peduli tapi itu bukan main objektif dari kita gitu. Kita tetap pengen bersenang-senang sama Saker juga menginspirasi banyak orang, bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu aja udah. Oke. Nice. Kebetulan yang akan bertanding nanti kan bukan cuma Desta dan Raffi aja, tapi ada ganda campuran yang akan menjadi partai pembuka. Betul. Yaitu Dion Enzi dan Gading Wulan. Betul. Tanggapannya dong Kak Vincent? Ini juga sebuah treatment baru. Dibilang baru juga enggak. Kita ketika waktu di Tepok Bulu itu ada ganda putri. Yes. Ganda putri yang dimana pada saat itu bisa dibilang itu adalah tadinya kita pengen pertandingan pembuka tapi menjadi partai utama sebenarnya pada kemarin tuh ketika Raisa sama Anyang lawan Hesti sama Erikal gitu. Itu kita pengen adakan lagi gitu di tiba-tiba tenis ini. Yep. Orang-orangnya kenapa mereka nanti mungkin dari Desa juga akan ngejelasin, tapi yang pasti mereka sport antusias semua, mereka juga suka tenis semua. Aktif banget, sekarang lagi aktif-aktifnya. Bahkan dari mereka kita tahu bahwa ternyata sebuah fakta untuk saat ini kondisinya di Jakarta ketika kalian ingin menyewa sebuah lapangan tenis. Tidak akan mungkin dapat. Misalkan untuk minggu ini aja, ini hari Selasa. Kita untuk minggu ini kita pengen nyari lapangan tenis. Udah full dengan sangat-sangat susah. Andai kata ada pun itu udah di booking sama orang dan ternyata sebegitu antusiasnya orang untuk bermain tenis gitu ya dan gue baru tahu gitu. Jadi wah ternyata tenis penggemarnya banyak juga ya. Gitu. Ternyata ya, teman-teman juga mungkin baru aware gitu kan karena lihat di sosmed juga beberapa influencer, artis lagi aktif-aktifnya gitu. Wow, lagi booming banget. Dan sebelum kita panggil Desa dan Raffi, kita mau lihat beberapa video. Yang pertama ada video persiapan dari Dion dan Enzi. Penasaran? Kita lihat di layar berikut ini. Gue lagi habis tanding, dia nelpon gue gitu. Yon, mau nggak ikutan Vinda Sport gitu? Ya udahlah, ayo sama siapa? Sama Enzi. Oh, sikat. Kalau aku tuh newbie, anak baru, gue baru main tenis kayaknya bulan April gitu. Dan itu juga kayak nggak ambi gitu, maksudnya kayak misalkan emang kosong gue main gitu. Emang suka kegiatan outdoor, terus gue nyoba untuk main tenis. Gue beda sebulan tuh dari Mei. Cuman gue ambisius. Seminggu tuh intens banget, gue bisa 4 kali. Soalnya gue ngerasa kayak, wah ini olahraga yang gue enjoy banget gitu. Makanya gue sampai intens banget. Gue sama Dion berusaha untuk semaksimal mungkin kita latihan bareng ya sebenarnya. Gitu. Dengan kesibukan yang ada. Benar. Ada 3.000 penonton. Beneran 3.000 tuh. Iya. Ini beneran 3.000. Satu kata. Waspada. Nah, baru gue ngomong. Hati-hati deh, menurut gue sih. Baik-baik doa.
Oke, itu dia sedikit cuplikan persiapan dari Dion dan Enzi. Lanjut kita ke lawannya, yaitu video persiapan dari Gading dan Wulan. Silakan. Nah, ini yang lawannya Dion Enzi. Ini gila loh, ini double yang baru dipertemukan hari ini. Aku juga baru latihan berapa lama ya? 3 bulan, tapi 2 minggu sekali. Oh, lumayan. Nggak, tapi kalau gua sih gua senang dipasangin sama Wulan. Karena emang lama. kita kan teman lama, udah ngerti Terus? banget. Luar dalam udah paham lah. Berapa 3.000 ya? Kita nggak ngeliat tatap. Ini dulu 3.000. Nggak, gua Tiket untung ya. masuknya tanya berapa. Kita udah mesti kali-kalian nih. Jadi kita hitung-hitungan buat kitanya kan. Satu kata buat Dion sama Enzi. Tolonglah. Tolonglah, terserah lu. Tolonglah ngertiin, paham lah ini. Dia, si Dion umurnya berapa? Berapa? Si Enzi kan 30. Dion 30 sekian. Kita Kita sama kan? 40-an. Lu kalau sampai menang, malu. Iya kan? Tapi Jadi tolong. tahu kan ada pepatah life begins at 40. 40, Nah, jadi iya. kejadian semua itu di umur 40. Oh, benar, Jadi kita akan menang kayaknya. Iya, iya. Jangan lupa saksikan tiba-tiba tenis di Tenis Indoor Senayan 12 November. Ini gokil banget. Dan Ada yang pasti kita berdua. dukungnya kita berdua dong. Iya dong. Duda Janda Manja. Waduh. Ini dia pasangan Duda Janda Manja katanya. Lanjut. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu, persiapannya seperti apa sih untuk sang CEO Rans Entertainment yang akan bertanding melawan Desta, yaitu Raffi Ahmad. Kita lihat videonya berikut ini. Oke, lanjut yang terakhir sebelum kita mengundang kedua pemain kita itu. Ini dia video dari CEO Vindes Corp yaitu Dedi Mahendra Desta. Iya, langsung saja kita panggilkan Raffi dan Desta. Yeay. Silahkan langsung menempati tempat duduk di depan sini. Iya. Siapa duluan boleh terserah. Terima kasih. Ya, makasih. Duh, ini putih-putih mau Selamat bro. datang Mas Raffi dan Mas Desta. Silahkan duduk. Terima kasih. Boleh silakan menyapa teman-teman media yang sudah hadir di sini. Rekan-rekan media, terima kasih. Putih-putih mau manasik haji ya, manasik haji nih. Putih-putih gini nih. Wah, artis Korea ya? Pakai Iya. anting-anting gitu ya? NCT. Nanti mungkin bisa dijelasin ya kenapa kalian pakai baju putih-putih ya. Tapi sebelumnya Mas Raffi di sini kan sebetulnya memenuhi undangan juga untuk bertanding gitu kan. Dan kenapa mau diadu sama Desta? Ya. Awal mulanya nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Vincent dan Desta dan Vindes, Sakar dan semuanya karena apa ya? Ini kan merupakan satu kolaborasi yang kolaboratif lah. Kita tahu juga Vincent Desta juga kalau bikin sesuatu selalu serius. Dan juga gue juga terima kasih juga udah diundang meskipun nanti kalau seandainya apabila daripada gue menang mohon maaf ya. Jadi kita coba aja. Ih, ketawanya gitu. Nah, tapi ini kan seneng lah kita kalau misalnya sesama media creator, content creator kita bisa berkolaborasi yang dan kita juga lihat ya Vincent Desta juga punya visi misinya juga yang bagus. Ini juga untuk mensupport teman-teman di dunia tenis khususnya untuk atlet-atlet tenis Indonesia supaya mereka termotivasi lagi agar tenisnya juga terus ya udah bagus tapi biar bisa keangkat lagi kayak kemarin juga kan dengan adanya tepok bulu, badminton naik lagi, kemarin ada pingpong bagus juga. Ya senang lah kita bisa menjadi bagian dari hajatnya Vindes Sport ini. Gue sendiri di sini juga
mudah-mudahan bisa, bukan mudah-mudahan, pastinya gue juga memang pingin menampilkan yang terbaik. Kalau masalah menang kalah itu ya kita lihat nantilah. Tapi kan seenggaknya totalitas gue juga untuk latihan dan lain-lainnya. Betul. Gue nggak pengen juga malu, maksudnya diundang sama teman yang acaranya serius, dipercaya juga ada sponsor-sponsor bagus. Gue mainnya juga nggak total, tapi di sini juga gue tunjukin bahwa 3 bulan belakangan ini gue latihan serius. Gimana? Maksudnya gue nunjukin totalitas itu karena gue menghargai diundang mereka. Jadi di bulan pertama gue latihan seminggu 4 kali, di bulan kedua sampai di 1 bulan terakhir itu hampir setiap hari. Karena pengen gue seenggaknya mainnya juga kelihatan bahwa kayak contoh misalnya kalau atlet diundang ke acara kita, seenggaknya kan kalau atletnya ya diem aja kan juga kurang seru. Tapi kan kalau dianya mau melebur sama kita kan akan seru. Sama halnya dengan kita, mungkin saya sama Desta di sini mencoba untuk kita juga melebur untuk bisa bermain tenis dengan baik dan benar gitu. Sehingga menjadi tontonan yang menarik juga. Oke, sekalian dong boleh nggak minta tanggapannya Mas Raffi tentang IP Findes Sport yang dimiliki oleh Findes? Seperti apa sih tanggapannya tentang Findes Sport? Bagus, menurut saya selamat juga buat Findes. Ya Findes itu juga talk show-nya bagus, sportnya juga bagus. Tapi bukan berarti Rans nggak bisa bikin yang sebagus ini. Tapi ya seenggaknya ini memotivasi juga buat Rans, buat yang lain. Nunjukin kalau sesuatu hal dibikin serius, itu pasti bisa. Nggak, gue support kok, gue juga respect sama mereka. Kalau mereka bikin sesuatu itu bagus. Tapi bukan berarti gue nggak bisa bagus juga. Harus naik. Biar bagus aja. Dia ngomong barusan gue merinding atau kenapa lo? Lu sakit kali meriang, bukan? Ada setan apa lewat ya? Kita ke Mas Desta, kenapa Raffi Ahmad dan seperti apa tanggapan Mas Desta tentang Raffi Ahmad? Oke, awalnya sebetulnya pas habis tepok bulu itu Raffi bikin story. Mau nantangin gua bulu tangkis sebetulnya awalnya. Cuma karena bidang gua bukan bulu tangkis. Dan Raffi pun juga sebetulnya pernah main tenis dulu waktu kecil kan. Jadi wah kenapa nggak tenis aja, dan kayaknya gue rasa dia cocok nih. Terus gue liat mainnya juga progres setelah berapa lama. Kalau gue sendiri mempersiapkan dirinya tuh bukan untuk biar nggak malu mainnya, tapi justru untuk mempermalukan dia. Kalau gue gitu, bedanya mungkin itu ya. Lebih berat ya. Jadi ya, tapi ya salut sih buat sama Raffi, maksudnya support banget ya. Dia pas gue ajakin, ayo, langsung semangat dan ya terlepas dari segala macam hal-hal yang lain, dia memang benar-benar supportnya tuh tulus. Ini orang jujur ya, ini gue bilang dia ini orang baik. Jadi walaupun dia tengil, tapi banyak kasus, tapi dia tuh orangnya baik. Gitu. Banyak kasusnya di Bolt ya? Ya bukan ya, kan dulu sekarang dia sudah berubah jadi orang baik dan makin baik dan memang suportif banget lah buat ini. Jadi gue rasa ini akan jadi pertandingan yang seru karena gue sendiri melihat dia, wow progresnya lumayan nih dan bagus gitu. Pukulannya bagus dan mainnya juga udah mulai mainnya juga sama atlet sekarang. Apakah itu artinya juga dia adalah lawan yang seimbang untuk seorang Deddy Mahendra Desta? Oh tidak. Tapi enggak, jangan ngomong seimbang ya karena masih jauh. Tapi enggak lah, maksudnya kalau seimbang tapi yang penting sekali lagi lihat progresnya. Jadi di lapangan semua akan tergantung nanti gimana karena begitu masuk lapangan, begitu kita berada di lapangan dengan penonton segitu banyak, kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan nanti. Ini juga sebenarnya message kita bahwa again menang kalah itu cuman result. Semua orang kalau main berkompetisi menang dan kalah, cuman itu pilihannya gitu. Dan yang harus orang lihat adalah bagaimana prosesnya, bagaimana menuju ke situ, bagaimana usaha kerja kerasnya gitu. Jadi nggak melulu soal menang kalah. Menang euforia berlebihan, kalah marah-marah ataupun tidak terima gitu. Itu yang pengen kita visi misi Findes Sport sebenarnya di situ juga. Sekaligus gitu. message-nya tersampaikan ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau kali ini mungkin gue ada sedikit tambahan. Karena terakhir gue pingpong kalah sama Abdel, Miska nangis anak gue. Nah ini mungkin tiga-tiganya akan nonton sekarang dan gue tidak mau membuat mereka menangis lagi. Iya. Jangan bikin gue jadi nggak tega gitu dong buat nyalahin lu dong. Bukan ini gitu. Beban. Jadi maksudnya ngomong gitu kan. Ini si Cipung kan juga. Gue mau bikin Cipung nangis sama Rafathar. Gimana tuh, Mas Raffi? Urusannya anak nih. Enggak, gue main kalah, gue tetap akan buat nangis, gue cubit anak lo ntar. Gak mau kalah banget biar imbang. Oke, kemarin kelihatannya di Jepang latihan ya, jauh banget ya sampai ke Jepang. Gak pede, itu saking gak pedenya jadi dia sampai harus latihan di Jepang. Gimana sih persiapannya Mas Desta? Kalau tadi kan Raffi juga udah cerita persiapannya latihannya. Kalau Mas Desta sendiri? Enggak, kalau gue memang basicnya emang senang bermain tenis ya, mau dimanapun juga gue terlepas dari pertandingan ini pun gue emang rutin gitu mainnya sama teman-teman. Jadi dari bapak almarhum bokap gue memang udah bermain tenis, jadi gue senang banget lah mau dimanapun juga.
mau cobain lapangan sana gitu. Akhirnya ada pelatih, ya nyobain sekalian aja persiapan buat lawan Raffi di tiba-tiba tenis gitu. Tapi menarik sih, maksudnya lapangan di sana bagus banget dan juga apa ya treatmentnya segala macem itu benar-benar buat gue kagum gitu. Bahkan gue belum pernah main di lapangan tenis sebagus itu gitu. Itu siapa sih sakit ya? Anak kecil, Dicek. sabar. Minum Activate deh. Mendingan cek tuh ya. Di swab. Panik ya saya ya. Di swab. Mau bertanding loh ini. Ya. Tenang, calm down. Lanjut, ada lagi lapangannya bagus. Udah tapi terus- ya lapangannya bagus ya, persiapannya termasuk menyenangkan lah ya. Gue latihan di Jepang. Main juga berapa kali. Sekarang sih gue lagi break untuk mempersiapkan pertandingan. Gue mau rehatin badan dulu karena memang apa ya ya takutnya nanti malah jadinya overtrain kan. Ini pokoknya serius lah, gue nggak main-main. Serius Karena gue niatnya menghabisi cepat, bukan cuma bertanding gitu. Oh, mana tuh supportnya buat Desta? Mana supportnya buat Raffi? Kok banyakan Raffi ya? Oh, bagian Raffi, aku juga bingung. Aduh, di kandang pindas lagi. Oke, Mas Raffi, di tengah kesibukan, syuting sana-sini, dan segala macam kerjaan, urusan keluarga juga, gimana cara bagi waktunya supaya tetap bisa latihan, apalagi persiapannya udah tinggal 4 hari, gimana cara bagi waktunya, kan sibuk banget. Ya sebenarnya skala prioritas itu tergantung kitanya. Maksudnya orang tuh nggak ada yang bilang nggak punya waktu. Kalau orang bilang nggak punya waktu berarti dia tidak memprioritaskan sesuatunya itu. Jadi karena gue sangat menghargai kawan dua gue ini yang memang usianya jauh di atas saya ya. Maksudnya secara Jauh ini. banget gak sih? Nggak, ya lumayan. Jauh. Lah. Tapi nggak, gue sangat respect sama mereka. Jadi latihannya gue tuh gue mau nunjukin ke mereka juga bahwa saat gue sudah oke, gue tuh memang suka tantangan juga. Jadi pas waktu memang gue sukanya main bulu tangkis. Kalau tenis tuh terakhir memang di SMP udah gak pernah main lagi. Tapi gue memang suka tantangan. Dan gue, karena gue tahu gue punya basicnya, udah deh gue latihan tiap hari. Sekalian juga gue bisa nunjukin ke Rafathar. Karena gue senang kalau nunjukin, kayak gue kemarin sepak bola, basket. Setiap gue latihan itu gue suka ajak anak gue. Gue ajak Rafathar juga. Sampai dengan kejadian ini, hampir 4 bulan ini kan gue latihan tenis terus. Dan beberapa, akhirnya gue sampai tercetus. Rans kan kemarin ada bola, ada basket. Gue mau support atlet tenis Indonesia dan udah ngobrol, udah dikit lagi. Jadi gue support bener-bener supaya dia bisa rankingnya bisa support lah Rans akan support tenis cari atlet yang oke. Udah 90% lah nanti kita. 90% ya? Udah ngobrol. Bagus itu. Bagus ya? Bagus. Mas Desta berapa persen? Apa? Persiapannya udah berapa persen? Siapa? Mas Desta? Anda budok apa gimana sih? Persiapan Anda? Saya Persiapannya gimana? Oh, Ya, iya. obat diminum. Halo, nama saya Iyong. Persiapan ya udah gue sih ngeflow aja ya karena tenis itu juga permainan yang ngeflow sebetulnya. Oke. Karena kalau terlalu kita berusaha untuk menang atau apa malah jadinya resultnya malah nggak baik juga. Jadi gue jalanin aja yang biasa gue jalankan yang gue latihan, let it flow aja. Oke. Santai karena buat gue lawan juga tidak terlalu berat ya. Jadi ya udah gitu aja. Oke, kenapa memilih pemain yang akan bertanding di partai pembuka yaitu Dion Enzi dan Gading Wulan? Siapa yang mau jawab? Oke, dari Wulan sama Gading ya. Hot ya Wulan ya? Hot. Karena hot ya. Panasan dia main tenis itu. Pakai tank top kan, panasan. Bener juga. Lanjut Mas. Yaudah itu bagus alasannya. Enggak, kalau Wulan memang dia memang rajin main tenis juga berapa kali gue lihat dia, wah ini boleh juga nih kalau buat main gitu. Main tenis? Apa? Boleh juga apanya? Lu jangan mancing terus dong bro. Ini gue udah istirahat banyak wartawan loh. Ya. Itu. Jadi kalau Wulan tadi bermain tenis juga dan mainnya cukup baik ya, maksudnya secara pukulan oke lah nih buat pertandingan pembuka juga kayaknya akan menarik nih. Terus kalau Gading juga memang dia berapa kali ikut main sama gue juga sama teman-teman. Dan memang kayaknya oke juga nih. Dan ya mungkin karena circle kita diprediksi juga masuk ya, jadi dia memang kayaknya menarik untuk diangkat bermain tenis bersama kita. Kalau Dion memang udah latihan terus dia dan dia juga memang aktif dia. Ya, dan dia secara postur dan juga profilnya dia kan menarik ya. Cakep gitu orangnya tuh kan ya. Apa ya? Kok gue jadi gini ya, Bro? Apa atletis gitu ya, Iya, badannya atletis. bagus, good looking gitu ya. Menarik lah ya dia. Apa tangannya keker. Apa ya? Perutnya bagus. Enggak, kok lu liatin sampai situnya sih? Banyak banget komentarnya. Terus pasangannya Enzi juga karena Enzi juga memang dia memang lagi mendalami tenis. Betul. Dan juga dia cukup menarik juga karena dia banyak apa ya? Ya nyambung juga sama kita kan gitu. Nanti mungkin dia akan pokoknya sekarang ini progresnya mereka semua berempat ini lagi latihan serius banget. Bahkan Gading kemarin sempat ikutan latihan di Jepang juga. Betul. Jadi ya pemilihan sih memang karena
Banyak nama sebetulnya yang muncul di kepala, cuman akhirnya ya Oh, aku tahu tuh, banyak nama. nama banyak banget. Akhirnya ya terpilihlah 4 orang ini untuk bertanding. Oke, ada tambahan Kak Vincent? Tentang Bahkan nama Seiga dan Campur? Dian Sastro waktu itu ada di list Oke. untuk main AADC. Salah dong, kan Ada. ini tuh. Akhirnya dia main. Kan beda sama yang ini. Oh nggak tahu, saya nggak tahu kalau yang di sini namanya nggak tahu. Oh gitu ya. Oke. Dian Pesesa. Ya. Oh ya, lanjut terus. Pevita dulunya. Pierce pun sempet Iya. Sempat jadi apa? casting Sri Asi. Oh iya, setuju. Akhirnya tapi dia Benar keterima. itu. Iya. Kan yang ini. Nih, Tapi komisarisnya bercanda mulu, capek nih. Oke, terakhir nih sebelum kita buka pertanyaan dan lanjut Kiki game. Saputri bahkan Kiki Saputri. nggak pernah ada. Dilapor Pak, dia dilapor Pak. Bangke ini orang. Ini nama-nama yang disebut kenapa sih? Ya udah nggak usah lanjutin. Oke, terakhir nih. Kita pengen tahu bentuk semangat untuk diri sendiri dan pengen minta dukungan juga boleh. Untuk Raffi dulu mungkin silahkan. Ya kalau semangat diri sendiri apa ya? Ya udah lakuin yang terbaik aja karena Yakin? gue tahu Desta memang dia main tenis itu udah jadi kebiasaannya dia. Tapi kalau saat di hari H nanti skill itu nomor 2 tapi mental yang berbicara. Oh, Jadi kita lihat aja. oke. Apakah mental dia sekuat gua? Kita nggak pernah tahu. Ya. We'll see. Kak Desta. Kalau mentalnya dengan kasus-kasus yang pernah dihadapi sih kuat ya menurut saya. Tapi untuk tenis ini beda hal karena buat gua 4 bulan membangun mental dan skill gua rasa Kenapa tuh? bagus ya. Tapi gue yakin lah kalau gue akan meladeni permainan Raffi lah dengan sabar. Kuncinya mah sabar ya. Sabar. Karena kan gue orangnya sabar, gue nggak emosian. Oke. Kalau kehidupan Saya sehari-hari, percaya. sehari-hari mungkin gue emosian. Tapi kalau di pertandingan tenis gue akan mencoba meladeni Raffi dengan sabar. Sabar. Itu aja kuncinya sih, gue bisa sabar, Sabar. dan bisa melayani Raffi dengan permainannya. Jadi gini, gue mungkin tidak akan terlalu mementingkan menang kalah. Yang penting gue, oke, ada yang bilang gini, lo mau menang atau mau style? Gitu. Kalau atlet bilang begitu tuh. Kalau gue bilang, gue mau menang tapi dengan style. Gua bilang kayak gitu. Oh. Dengan gaya, dengan indah. Ya dua-duanya dong lu. I can do it, man. Wih. Wes. Oke. Oke, terakhir lagi deh. Kenapa kalian pakai baju putih gini Umroh. dan pengen ngasih tahu nggak sama teman-teman yang Bisa serius nggak lo? hadir di sini? Kita lagi berkabung. Enggak. Jadi ini hitam. apa? Berkabung hitam. Jadi kalau di keluarga gue Cina putih. Oh Chinese putih ya? Iya. Iya benar. Mau gue terangin keluarga gue nih? Iya boleh. Gak usah ngapain. Kalau putih-putih ini memang karena kita ngelihat di Wimbledon. Ormax ya? Ini orang gimana sih ini Ini orang? sepatunya tenis banget nih. Iya. Enggak, bukan. Hah? Itu sepatunya Farhad Abbas ya, bro? Kalau putih-putih memang karena kemarin pun di Jepang pun juga gue ternyata untuk masuk lapangan tuh memang harus putih-putih. Nggak tahu kenapa ya. Karena memang kita juga lihat dari Wimbledon, putih-putih tuh kayaknya gue rasa memang tenis banget lah. Oke. Kita memang berasa dengan dress code putih-putih dari atas sampai bawah ini kayaknya akan jadi sesuatu yang menarik dan elegan. Oke. Gitu ya, Yang Mbak. akan nonton langsung di tenis indoor, apakah ada dress code? Dress code-nya kita akan putih-putih semua juga untuk Putih-putih penonton. semua juga. Itulah makanya tenis tuh olahraga rasis. Kenapa emang? Putih-putih doang yang diurusin. Kan pas warna itu banyak. Bener sih. Kenapa coba orang Kenapa? putih? Iya. Lu tau gak sih ini acara lu juga? Ini orang Malah jelek-jelekin ya. Oke, langsung lah kita Pengen buka. gue tonjok rasanya nih. Kita buka. Ya pertanyaan mungkin ya. nambahin Oh, iya, boleh. buat pertandingan nanti. Memang tidak dapat dipungkiri skill Desta mungkin masih di atas Raffi. Cuman dari apa yang gue alami, apa yang gue lakukan di Tepok Bulu, perlu diingat bahwa buat teman-teman semua ketika ada di lapangan situ ada nanti 3.000 lebih, hampir 4.000 pasang mata ngeliatin lo di situ. Memang mental yang berbicara. Skill lo yang dari 100% mungkin ketika saat pertandingan itu yang kepake mungkin hanya 50-60%, itu pun udah bagus banget kepake. Jadi menurut gua di sini Raffi Raffi tinggal 20 dong kalau gitu. tapi gue tahu dia anak yang ambisius banget. Iya. Anak yang tadi Desta pun mengakui secara mental. Mungkin hal-hal non teknis itu yang nanti akan bikin pertandingan ini jadi seru gitu di lapangan. Oke. Satu lagi mungkin stamina ya. Gua Ya. akui stamina Raffi memang jauh lebih kuat. Oke. Karena dia masih muda. Tidak merokok. Hah? Tidak Gua merokok. juga berhenti dulu loh. 3 hari. Iya. 3. Tadinya Besok seminggu mulai tapi nggak besok. kuat. Oh. Dia nggak merokok narkoba dulu. Apa Udah nggak usah gitu, nggak usah itu. Tapi itu maafin teman gua. Iya. Jangan Tapi gitu itu kan udah. itu udah clear masalah. Lu nggak usah angkat lagi. Kan nggak sengaja. Tapi kalau googling Raffi Ahmad Dikasih ada- orang, dikasih Iya, orang. dikasih orang itu. Emang ceritanya gimana sih bro? Sabar, Kak Desta sabar.
Oke, udah Ya, itu udah. ya. Ya. Oke, Dan kita- satu lagi kita ingin meng-highlight bahwa pertandingan tenis, tiba-tiba tenis ini diadakan di tenis indoor, di mana mungkin Terakhir itu tahun 96. Dipakai untuk bermain tenis. untuk bermain tenis. Biasa Tapi sekarang- bukan eksibisi kali gitu ya. Iya, bukan pertandingan yang ini ya. Dan sekarang ini banyak kan dipakai untuk acara vaksin, Ya, pameran buku, konser Oke. gitu. Jadi ya ini pertama kalinya lagi tenis indoor kita kembalikan ke Hakikatnya. hakikatnya sebagai namanya tenis indoor. Masa buat pameran buat- buku betul. ya kan aneh gitu. Ya harusnya buat tenis dong. Enggak buat gitu ya. konser. Ya, buat Bahkan tenis. sehari sebelum tiba-tiba tenis, lapangan itu dipakai untuk pertandingan bulu tangkis. Ya. Oke. Iya. Di hari Sabtunya ya. Ya. Jumat ya. Dan sempat juga konsernya anaknya Ruben Onsu. Oh iya, sempat ya. Si Bertrand Tampolin. Antolin dong. Antolin dong. Veteran Peto. Veteran Peto. Iya, Veteran Peto. Kok Tampolin? Iya benar-benar dipakai untuk kontennya Bertrand Peto. Ya. Oke. Ada Bertrand. lagi tambahannya? Bertrand. Sudah? Iya. Oke, Ya, langsung Isa yang aja. nanya dari tadi. Siapa yang mau nanya? Boleh silakan Mas, boleh tunggu sebentar ya. Diantarin dulu mic-nya mana? Kok kayaknya nggak bukan wartawan tuh ya? Itu di belakang di itu. Ah itu. Ya, Ya. Dengan siapa? Dari mana? saya Irul Berita Satu. Wah saya Menarik dengerin ya. terus tuh bagus berita satu tuh. Idenya Cuek dia. Vincent Desta setelah kemarin tiba-tiba bulu. Tepok bulu. Tiba-tiba bulu. Sekarang jadi tenis. Tiba-tiba Saya gondrong. ingin tahu terkait dengan idenya sendiri, kenapa nggak milih sepak bola karena bulan ini kebetulan kan akan ada ajang Piala Dunia, terus sepak bola sendiri di Indonesia sebagai olahraga yang paling diminati dalam tanda kutip oleh masyarakat Indonesia karena murah. Apalagi di sini ada pemilik klub bola Rans FC. Saya ingin tahu alasan kenapa tiba-tiba tenis dipilih sama Vincent Desta untuk pertandingan ini. Terus yang kedua, kenapa cuma 2 pertandingan ya? Kenapa nggak milih pemain lain, misalkan politisi yang sekarang belakangan berseteru kan siapa tahu dengan diajak tiba-tiba tenis mereka akhirnya bisa damai, bisa ya minimal memupus apa yang kemarin berantem di Berat ya. media sosial. Terima kasih. Satu untuk apa Oke, juga? sudah. Oke, terima kasih. Ya. Silakan langsung dijawab kenapa Mungkin tenis? yang pertama kenapa nggak sepak bola? Kenapa nggak Kita sepak tahu liga yang resmi aja lagi nggak jalan, Mas. Iya, sepak bola aja lagi diberhentiin terus kita bikin sepak bola. Iya orang Rans aja juga rugi ya katanya. Dan satu lagi banyak teman-teman yang nyaranin dari dulu bikin dong sepak bola. Pertama ya kita tahu sepak bola itu olahraga yang sangat physical touch ya physical Bentrok apa namanya? bentrok gitu. Dan mau se-fun apapun, saya dulu pernah di sebuah klub sepak bola berisi selebritis. Aku juga ikut. Ada dia. Ya, ada. Berisi semua public figure. Pada saat main bola mereka berantem, Mas. Public figure bayangkan. Jadi mental kita tuh nggak tahu menurut saya ya Pribadi. belum bisa lah buat begitu-gitu. Ya kita mungkin sebenarnya kita bukan kita lebih ke menghindari hal-hal seperti itu karena memang olahraga tenis, pingpong, bulu tangkis kan memang ya nggak ada kontak fisik Kontak atau fisik, apa gitu. Jadi ya mungkin alasan kita juga satu lagi juga karena memang kita memilih olahraga yang kita bisa mainkan dengan cukup kita cukup bisa memainkannya lah. Kayak pingpong memang gua dulu main pingpong. Vincent bulu tangkis banget. Gua sumo sama gulat. Nggak, gua tenis. Jadi ya itu mungkin dasar pemilihannya juga karena itu. Satu lagi untuk yang politisi segala macam itu bukan kapasitas kita untuk itu Mas untuk mendamaikan mereka. Biar buat apa kita damaikan dulu? Nggak ada. Oke. Toh mereka berantem juga berantem politis. Habis damai juga berantem lagi. Terus damai lagi. Kita kan dipermainkan Mas. Bukan urusan kita. Saya tuh capek Mas kayak gini. Drama deh. Iya gitu. Oke, udah. Nggak Udah. ada tambahan. Oke, silakan siapa yang mau tanya lagi? Boleh silakan Mbak berdiri. Kenalan dulu ya. Ya, halo, saya Rahma dari Gatra, izin bertanya. Wah bagus saya baca terus majalahnya Gatra tuh. Terima kasih. Ya, izin bertanya apakah di tiba-tiba tenis ini apakah ada selipan-selipan gimmick-gimmick
yang kocak-kocak nggak? Karena yang sebelumnya itu kan ada gimmick-gimmick yang kocak nih menurut penonton gitu. Nah, kira-kira dari tiba-tiba tenis ini apakah ada surprise nggak buat penonton ya? Ada surprise. Kita dari malam sebelumnya sudah ada lawak semalam suntuk Mbak ya, nanti kita akan buat. Nah ini yang mungkin saya coba luruskan adalah persepsi orang. Dibilang kesalahan juga bukan kesalahan, tapi ketika kita ngomongin sportstainment, orang-orang kenapa ketika terbesit sportstainment mengadakannya selalu trying too hard untuk menjadi ini sebuah entertainment. Padahal kita balikin dulu, olahraganya pun adalah sebuah entertainment gitu. Ya. Kompetisi antara dua orang ini atau atlet-atlet ini ketika mereka dengan segala macam ambisinya mencapai satu poin, itulah entertainmentnya gitu. Kenapa lagi kita harus memasukkan gimmick-gimmick apalah bla 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 yang apa ya, esensi olahraganya hilang gitu. Itu yang kita nggak mau trying too hard banget untuk masukin segala macam gimmick. Biarkanlah olahraganya sudah menjadi entertainment. Jadi hiburan. Jadi mungkin ya itu dia. Vindes Sport selalu begitu. Kita memang pertandingan ini digarap emang serius. Dengan ambisi masing-masing. Mbak, dengerin Mbak, saya lagi ngomong. Lagi ngomong nih, Mbak. Dengerin. Jadi kalau politisi kita damaikan, Mbak ya. Nah itu. Jadi itu tadi mungkin Vincent tadi nambahin Vincent sedikit, memang kita memberikan hiburannya adalah di pertandingan sport yang serius itu gitu. Itu sih. Pertama 2 atlet bertanding aja udah hiburan. Sedangkan ini 2 entertainer, Raffi Ahmad dan Desta bermain tenis. Lu mau tambahin apa lagi sih gitu. Lu mau gimmickin apa lagi, itu udah jadi sebuah entertainment, sebuah sport, sebuah gimmick yang udah pada puncaknya gitu. Oke, sudah terjawab. Satu lagi terakhir, ada yang mau tanya, boleh silakan Mas yang baju merah. Baju merah, dari mana Mas? Halo, saya Faras dari CNN Indonesia. Oh, saya itu terus, apa tadi namanya? CNN. Oh ya, CNN, bagus. Ya, mungkin pertanyaan agak di luar topik terkait visi misi dari Vindes Sport seperti tadi udah dijelaskan sama Bang Vincent. Kan untuk bagaimana membungkus olahraga supaya bisa menarik orang, supaya terpantik agar melakukan olahraga dengan semenarik mungkin gitu. Ya. Dengan ini apakah kedepannya mungkin di masa depan bakal mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan Raffi Ahmad dengan Rans gitu, mungkin dengan Vindes Sport, mungkin mengakuisisi klub tenis atau klub bola atau basket atau apa? Nggak tahu ya. Kedepannya jangka panjang berarti. Kedepannya nggak tahu, tapi satu lagi saat ini sih kita belum punya duit sebanyak Rans. Ya. Dia mah otaknya jalan ya. Bisnis dia. Gitu. Kalau kita memang nggak tahu ya, berangkatnya dari 2 seniman gembel yang mencoba untuk ya itu berkarya, ya kita itu dia. Jadi ya, mungkin kita bisnis kita bukannya ini ya, bukan bidang kita gitu. Jadi kita nggak mikirin ke depan mau akuisisi apa, yang penting kita buat sebuah, ya ini kan hitungannya termasuk karya kita dari Vindes Sport, dari Vindes untuk bikin karya. Kita sih niatnya itu aja sih. Tulus aja, tulus ya. Mau sponsor masuk itu alhamdulillah, itu bonus, tapi sekali lagi intinya adalah kita mau buat sesuatu. Sesuatu yang mungkin banyak dilakukan sama kreator lain, tapi untuk yang menggarap serius dan juga memang dari hati, ya itu yang kita coba lakuin. Kita ingat kata-kata pertama Raffi ketika datang ke kantor ke Vindes. Lu mau sponsor apa aja? Siap gak lo? Kita dengan sangat hormat untuk Raffi. Tapi kita bukan itu visi misinya, bukan itu yang kita cari gitu. Kita mau buat pertandingan, dan Raffi pun setuju dan dia sangat support. Dan dia sangat support, itu yang gue sangat respect juga sama orang ini, bahwa dia juga siap gitu untuk ikut gerbongnya Vindes ini gitu. Wah, luar biasa. Ini orang baik sekali dan dia tidak dibayar sama sekali, gratis. Gak dapat duit sama sekali, bahkan kita minta duit sama Raffi. Ya Fi ya. Ini luar biasa. Pokoknya 2 orang ini adalah 2 orang baik tapi nggak bener. Itu aja. Baik tapi nggak bener. Aku buka 2 lagi deh, 2 orang yang mau bertanya. Mas yang di belakang, boleh silakan. Iya. Nah, dari mana Mas? Selamat siang, saya Dedi dari JPNN. Dari mana? JPNN. Oh, saya kurang begitu itu. Kurang gitu denger, tapi saya suka. JPNN, saya dengerin terus. Ya, yang pertama mungkin buat Mas Vindes, mungkin kemarin di Tepok Bulu ada, kalau nggak salah ada campaign bagi-bagi cat buat masyarakat, bikin lapangan yang bagus. Di Tiba-Tiba Tenis ada campaign-campaign buat masyarakat juga nggak gitu? Terus yang kedua, nanti untuk live ada komentator mungkin atlet juga nggak? Chris John mungkin atau siapa? Terus yang ketiga buat Raffi sama Desta mungkin akan membawa anaknya ke lapangan juga nggak nanti? Seperti Vincent kemarin menang, videonya ngalungin medali lumayan viral gitu. Terima kasih.
Oke. Campaign Yang komentator pertama, sama bawa anak. campaign untuk Tepok Bulu kemarin memang ada kita garap lapangan di masyarakat. Kalau kita di sini kita buka coaching klinik kemarin bersama Mbak Yayu Basuki. Coaching klinik untuk beberapa orang yang bisa ikutan bareng, kita buka di sosial media dan akhirnya banyak sekali yang mau ikutan, tapi memang karena tempat terbatas ya. Dan akhirnya beberapa orang ikutan dan menyenangkan sekali sih. Selain itu juga kita bagi-bagi raket buat anak-anak kecil. Ini yang menarik juga karena beberapa orang menganggap tenis adalah olahraga yang mahal. Raketnya mahal, sewa lapangan mahal, sewa coachnya mahal. Nah kita mulai dengan anak-anak kecil ini kita kasih raket. Bagi yang tertarik, orang tuanya mungkin mau anaknya ya Raket belajar nyamuk ya, tenis. ini raket nyamuk. Jadi yang murah. Buat nyetrum bapaknya ya. Bercanda mulu nih orang nih. Dari tadi. Ya itu bagi raket buat anak-anak. Ini kita seluruh Indonesia. Jadi siap yang kira-kira mau kita beli raket, kita kirim. Komentator, adakah yang... Karena kan ada semboyannya berakit-rakit ke hulu, Rakit. Ini saya komisarisnya begini deh tadi ya. Ini serius gak sih PT-nya? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk komentator nanti kita akan hadirkan politisi ya. udah lewat. Dua orang kita akan damaikan di lapangan nanti. Ada Yayu Basuki, kita nanti ada Mbak Yayu Basuki. Nanti juga Pak Suharyadi juga akan datang. Ya, Ini suaminya. Ada Gigi juga, Mbak Gigi nanti juga akan menjadi komentator. Ya. Eli Sugigi kan? Bukan. Gigi Hedit. Kalau untuk anak-anak Raffi gimana Mas anak-anak? Raffi bawa Rafathar dan si... Tergantung ibunya. Kalau anak-anak tergantung ibunya. Kemarin sih bilang katanya mau diajak si Rafathar sama Ryansa. Tapi tergantung ibunya kan ibunya suka mut-mutan. Kalau anaknya kurang mut-mutan sama lu bro? Bukan, maksudnya kalau ngelihat kondisi anaknya lagi kurang fit, ya nggak ibu ikut. yang Tapi tahu ya. kalau sehat pasti diajak. Oke, sekalian deh gimana support dari Mbak Gigi? Iya. Kalau dia mah emang bebas-bebas aja ke gue ya. Enak banget bro. Kalau pergi ke gue sih bebas aja selama gitu. Kayak dikasih wejangan nggak gitu? Pantesan kasus melulu bro. Enggak, dia emang ngebebasin gue dan dia selalu bilang, ya udah kamu di luar rumah lakukan apa yang terbaik aja, di dalam rumah kau milik aku. Kalau dia begitu. Jadi dia sesantai itu. Itu kuncinya? Iya. Enak Jadi juga ya, kadang mau dibebasin di luar tapi di rumah. Wah susah dia banyak kasus ya. Kalau saya mah kasusnya banyak banget kalau gitu. Enggak astagfirullahaladzim. Kadesta juga bawa anak-anak, Bahkan tergantung ibunya juga. babysitter saya itu dia bahkan, Pak mau ikut dong gitu. Saya mau hadir, saya mau ketemu Cipung. Oh gitu. Malah pengen ketemu Wah, anakku. Cipung Iya. bisa jumpa fans nanti berarti. Iya. Oke. Jadi kita, Cipung akan kita hadir lempar ke penonton, jadi untuk penonton boleh bebas ya, gitu ya. Cipungnya mosing-mosing. Tapi kalau anak-anak sih kayaknya sih gue akan bawa ya, karena mereka juga udah mulai bermain tenis juga soalnya kemarin. Supporter utama sempat ya. latihan juga, jadi mereka biar tahu lah. Kemarin juga sempat gue bawa manggung kan, jadi biar tahu bapaknya tuh ngapain aja sih kerjanya gitu dan termasuk di lapangan tenis. Mereka akan tahu gimana aura, vibes dari ada penonton juga. Oke, terakhir silakan Mbak yang di Ya depan. tuh yang pakai jilbab dari majalah Muslimah pasti nih. Saya Alfa dari Anti Fake League. Wah, apa? Anti Fake League. Antv Grip? Klik. Oh klik, iya bagus. Tadi kan sempat disinggung di awal sama Pak Vincent soal apa memasyarakatkan tenis sendiri yang notabene-nya adalah olahraga mahal ya. Terus tadi juga Pak Disa sempat jelasin soal gimana langkah-langkah yang selama ini ditempuh untuk memasyarakatkan tenis kayak bagi-bagi raket kayak gitu. Nah untuk jalannya pertandingan sendiri nanti gimana pendekatannya, bagaimana, seperti apa gitu supaya apakah disamakan dengan pertandingan tenis pada umumnya atau ada langkah-langkah seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, kalau untuk nanti pertandingan kita buat hitungannya memang sesuai dengan standar internasional. Jadi 2 set kemenangan, mungkin set ketiga kita akan ada super tie break yang sudah dilakukan di pertandingan internasional. Tapi sekali lagi kalau ngomongin soal apa langkah-langkah masyarakat Menteniskan masyarakat. Memasyarakatkan tenis. Memang sekarang ini kita bahkan nyari lapangan tenis untuk latihannya susah ya, Vi ya. Karena memang animo masyarakat ternyata memang cukup banyak yang ingin bermain tenis. Cuma sekarang mungkin sosok seperti Mbak Yayu Basuki pada masa kejayaannya, Angelique Wijaya, mungkin kita tidak temukan lagi sekarang. Karena single kita belum ada juara lagi lah. Kita juara Asian Games, SEA Games, kemarin kebanyakan double. Christopher Rungkat juara di double. Saudara gue Jesse Rompis, ya itu di double juga dia. Double ya. Terus si Aldila juga dia main di double. Jadi kita memang masih
ada sosok yang single yang juara dunia atau pernah mengalahkan peringkat-peringkat dunia lah. Itu kan belum ada lagi. Jadi ya mungkin dengan banyaknya sekarang animo masyarakat untuk tenis, apalagi dipupuk dari kecil sampai akhirnya bisa bermain tenis beneran, jadi atlet dan akhirnya bisa jadi ada sosok yang bangga seperti Mbak Yayu dulu lah. Sekarang Adila peringkat 51 dunia untuk double. Tapi kalau untuk single kan belum ada lagi. Jadi ya tadi itu ya mungkin masyarakatnya dengan banyaknya kita acara seperti ini, orang jadi pemain tenis dan akhirnya orang tuanya mungkin pengen anaknya jadi pemain tenis, akhirnya jadi bisa. Ini mungkin jangka panjangnya gitu. Gitu Mbak. Dan yang nonton secara langsung di tenis indoor boleh ea-ea nggak sih sebetulnya? Ini nonton dahsyat apa nonton tenis ya? Habis banyak banget yang pengen tahu. Gimana? Walaupun Raffi serius gimana? gitu kan. Lo mau sepi? Ini gue tanyakan ke player sih sebenarnya gimana nyamannya mereka. Gitu. Saya ikut sama yang punya acara aja. Karena kalau di pertandingan resmi, Iya kan itu diem memang banget. begitu. Berdiri pun nggak boleh. Itu dia. Oh iya. Iya kan kalau mau ke Kalau toilet ngeliat sesuatu yang hot berdiri, Boleh. bukan itu bukan badan yang berdiri berarti kalau itu. maaf ya. Itunya berarti. Iya, iya. Iya, Boleh toilet tuh nggak kita boleh kan? lurusin. Enggak, sebenarnya kalau di luar negeri, kan gue nonton tuh final Iya, US Open. US Open. Emang kalau lagi game lagi mulai, dari match yang pokoknya sampai satu game itu, mereka harus Diem, silent. Boleh tepuk tangan saat misalnya gue poin atau lo out, gue out, pokoknya Nah, poin itu aja. boleh. Itu lo boleh tepuk tangan, boleh teriak-teriak. Tapi saat itu nanti si itunya tuh umpire ngomong, oke, silent, game on, udah diem lagi. Karena pertandingan tenis itu pertandingan yang sekali lagi nge-flow. Dia begitu kita hilang konsentrasi itu pasti langsung. Iya, karena mungkin bedanya kalau kayak bulu tangkis sama tenis, karena kalau bulu tangkis kan memang kok kan, maksudnya kita pukul itu nggak sedikit kecil kemungkinan pukulannya bisa terbangnya jauh. Tapi kalau ini kan bola kan maksudnya. Iya. Jadi Lebih saat cepat. kita beda nih saat kita wah ini pasti beda power, beda ini. beda karena menurut aku tenis itu salah satu olahraga momentum juga. Jadi saat kita mukul dan lain itu nggak ada rumus harus begini pukulannya, nggak ada gitu, tergantung apa kan bolanya kan sama lah kayak sepak bola gitu kan. Tapi kan itu kan bergu kan. Jadi kalau orang teriak-teriak nggak masalah. Ini kan permasalahannya memang 1 lawan 1 gitu. Tapi gue tergantung sama Pak Desa. Saya udah sering diwin orang udah biasa. Mungkin tidak terlalu strict seperti di pertandingan internasional, tapi kalau mengganggu sekali mungkin akan. Tergantung wasit sih nanti kan nanti bisa Wasitnya pun koordinasi. kita hadirkan dari wasit yang sudah internasional, pertandingan Asian Games kemarin. Dari Mbak Dewi namanya. Dia ini wasir, kita sebutnya wasir. Wasir. Karena dia profesional banget. Jadi- Tadinya wasit. Tapi semenjak diambilin jadi wasir. Lo nyindir gua, Bro. Aduh, oke kita langsung aja ke Keluarga gua tuh. games. Ada pertanyaan, ada 5 merchandise juga hadiahnya untuk teman-teman yang bisa menjawab ya. Tolong bantu ya nanti jawabannya benar atau enggak. Ya. Berapa jumlah event Vindes Sport sebelum tiba-tiba tenis ini? Mbak, silakan langsung aja jawab. Ada berapa? Oke, pingpong ada 2. Tiba-tiba bulu. Tepuk bulu. Jadi totalnya sebelum tiba-tiba tenis adalah 3. Betul, silakan merchandise-nya. Lanjut. Sebutkan 3 talent yang ada di Vindes Universe. 3 Wah, 3 talent. talent. Gampang sekali. Silakan siapa yang mau jawab? Gas. Ini nih. 3 talent. Ada yang bisa jawab? 3 talent yang ada di Vindes Universe. 2 udah di depan. Itu, Tita, oh dia karyawan. Dia tahu itu. Gak ada yang bisa jawab. Serius 3 talent. Mungkin Wartawan ada di... wartawan nggak nonton, dia sibuk cari berita soalnya kan. Iya benar juga sih. Ada di Oven BO juga. Ya silakan, ada siapa aja. Yes, betul. Vincent Desa, Indra Frimawan, Vincent ada Desa. Rigen, Ada ada Rispo. Rispo, Hifsi. Mbak, itu pala jangan mundur, Mbak. Ada Kena Mbak ya belakangnya. Yeyen. Ya banyak ya. Hati-hati loh. Hadiahnya boleh di mana? Cowok Di yang nih. depan sini ya. Dia Oke. kayak ngincer nih. Dan juga Pertanyaan. nanti salah satu talent dari Vindes Universe akan mengkoordinir sebagai ketua fans clubnya Desta. Ya. Wah. Itu Ebel namanya Cobra. Ebel Tai. Ada Cobra. Tapi orangnya kayak Tai. Itu lucu banget loh emang. Di sini kameramennya bisa meragain lu mau nggak sih? Oh ya nggak mau ya. Oke. Berapa? Ini Soalnya suaminya. suami aku ini di rumah begitu terus. Oh iya? Kalau di rumah biasa ngapainnya kalau malam? Oke lanjut.
Ada berapa jumlah subscriber channel YouTube Vindes Media? Langsung dikepoin sekarang juga nggak apa-apa kok. 784.000. Salah. Wah itu ngina namanya mas. Ada berapa? Tunjuk tangan langsung siapa yang bisa jawab. Ada berapa subscribernya? Ya. Ayo, ya silakan Mbak. 3,35 juta. Betul. Ini Silakan. temenan ya tadi ya? Dua nih. Rajin sholat nih kayak dapat hadiah nih dua-duanya nih. Tahu nggak Mbak ketika ngomong 3, Raffi cuma gini. Kalah jauh ya? Oh gitu. Oke, Tapi lanjut. jumlah viewsnya sama-sama aja. Oke, siapa talent dari program namanya juga orang? Ya. Ada dua. Lagi yang jawab Yang nih. tadi ada yang. Mas? Ya, silakan. Betul. Yeah. Terakhir Gas. ya. Tuh kasih gas. Lempar ya gas. Jangan dong. Enggak, maksudnya oper ya. Oke. Dilempar ke temennya. Sudah berapa lama Vindes berdiri? Pertanyaan terakhir untuk merchandise terakhir. Sudah berapa lama? Nah, nih udah berapa lama nih? Dia langsung berdiri nih. Ayo. Udah 5, 6, 7 detik. berapa lama Vindes berdiri? 8 detik. 2 tahun, betul atau salah? 3 tahun. Masnya 2 tahun, yang jawab 3 siapa? 2 atau 3 yang benar? Enggak. 2 lah. Saya. 1,5. Salah. 1,5. Benar. Nggak tahu gue berapa sih, Jar. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Yang 2 tahun, benar. Hampir 2 Yeay, tahun. selamat. Oke, itu dia ya beberapa merchandise yang udah dibagiin sama teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa nanti teman-teman bisa langsung ambil makanan di meja regis ya. Oke, ada pesan terakhir, closing statement. Ya, oke sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hari di sini. Mohon maaf kalau kapasitasnya mungkin kurang memadai, kurang cukup ya karena sampai mbaknya di bawah nih. Sekali hati-hati mbak, kepala jangan ke belakang ya. Terima kasih udah hadir, supportnya. Mungkin berita-berita positif yang kita kita coba utarakan barusan bisa dihadirkan ke masyarakat untuk memasyarakatkan tenis dan juga mengolahragakan masyarakat. Sekali lagi Vindes Sport tujuannya adalah memang kita membuat sesuatu hiburan dengan kemasan sport dengan kemasan hiburan ya gitu. Jadi ya sekali lagi terima kasih semuanya. Mungkin Raffi ada closing statement? Ya terima kasih juga untuk semuanya teman-teman. Mohon maaf juga yang udah kehabisan tiketnya karena 6 menit kemarin langsung sold out. Bisa nonton di YouTube-nya Vindes ya. Betul. Ya mudah-mudahan event ini bisa membangkitkan, menggelorakan dan menggairahkan tenis di Indonesia. Dan mudah-mudahan gue, Desta dan teman-teman yang lain yang ada di sini dan semuanya bisa memberikan motivasi agar tenis Indonesia bisa maju lagi dan atlet-atletnya lebih semangat lagi. Amin. Kak Vincent ada tambahan untuk sejuk bakmi dan kopi juga. Ya terima kasih buat sejuk bakmi juga. Terima kasih buat tempatnya. Selalu support Vindes. Selalu sejuk. Selalu sejuk. Selalu bakmi. Selalu bakmi. Selalu kopi. Selalu kopi dan enak banget tempatnya sekali lagi buat ya ini buat kita mengadakan event-event seperti ini, buat nongkrong. Terima kasih Bakmi Sejuk. Terima kasih buat seluruh wartawan. Terima kasih buat Trans. Respect yang sangat-sangat. Thank you Raffi Ahmad, Rans Entertainment. Terima kasih. Buat semua teman-teman juga, mari kita ya sama-sama lah karena pemberitaan dan lain-lain. Kayaknya masyarakat kita butuh pemberitaan yang happy-happy, yang positif-positif. Di antara sekian banyak berita-berita yang selalu mengeringitkan dahi. Contohnya apa bro? Nggak usah. Dan tidak lupa juga kami mau menyampaikan terima kasih banyak untuk para sponsor yaitu Toyota, Indomilk, Rexona Men, Bayu, Citato, Something, Walls, Nivea Men, Aqua, Blibli, dan Tolak Angin. Dan ini sudah di ujung acara, silakan yang mau mengabadikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih untuk Raffi Ahmad, Kak Desa, dan Kak Vincent. Selamat siang dan sampai jumpa. Silakan foto berdua dulu. Dedi Mahendra Desta lo ya. Follower gue lebih banyak. Stamina gue juga lebih kuat. Lu mah gak ada bapaknya dibandingin gue. Raffi Ahmad, stamina emang lo lebih hebat. Tapi jam terbang lo mah gak ada apa-apanya. Ingat, lo emang kaya, tapi lo gak bisa beli skill. Bodo amat. Masalah skill. Ilmu skill lu boleh lebih banyak. Ilmu kehidupan gua jauh lebih banyak pengalamannya. Ya udah ayo tanding sekarang, ayo. Ya udah, ayo kita tanding. Gimana cara bukanya ini? Gimana gua tahu ini gimana? Ya lu yang buka. Buka nggak? Buka nggak? Tiba-tiba tenis. Buka.
12 November 2022. Mas amat, buka ini. Aduh.